Pak, ini dokter ya Pak? Ngapa ngajak lahi? Ngapa ngajak lahi? Siapa ngajak lahi? Ngajak lahi saya. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, pasien aniaya dokter Puskesmas di Fajar, Pulan, Lampung Barat. 2 pelaku ditangkap. Video dokter puskesmas di Lampung Barat dianiaya pasiennya viral di media sosial. Pasien mengamuk karena tak langsung sembuh seusai berobat ke puskesmas. Adapun dokter yang dianiaya bertugas di Puskesmas Fajar Pulan ini, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu 22 April 2023 dan dokter tersebut bernama Karel Triwiyono dan sekaligus korban dianiaya oleh pelaku berinisial MH. Kementerian Kesehatan akan memberikan pendampingan kepada dokter internship magang untuk memproses kejadian tersebut di kepolisian. Menurut Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes DRG Arianti Anaya pada Rabu 25 April 2023, pendampingan ini diberikan saat memberikan keterangan kepolisian dan juga pihaknya yang akan mengawal kasus ini. Pihaknya juga akan mengevaluasi penempatan dokter internship di Provinsi Lampung untuk memastikan kepala daerah dapat lebih menjamin keamanan dan juga keselamatan para dokter. Untuk keamanan, kedua dokter ini sementara akan ditempatkan di RSUD setempat yang memiliki keamanan lebih baik. Penganiayaan ini bermula saat pasien HW datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri ulu hati. Sesuai SOP puskesmas, dokter memberikan obat sesuai keluhan. Namun pasien masih mengeluhkan sakit di bagian ulu hati seusai diberikan obat. Dokter sekaligus korban lalu memberikan penjelasan bahwa pasien masih dalam tahap observasi menunggu efek obatnya bekerja. Korban juga menjelaskan jika sudah tidak kuat menahan rasa sakit, bisa ke IGD rumah sakit terdekat. Mengingat pihaknya sudah memberikan obat sesuai keluhan pasien. Setelah itu pelaku lainnya MH berbicara dengan nada tinggi dan marah. Lalu dokter berupaya memberikan pemahaman kepada pelaku penganiayaan bahwa ia sudah memberikan obat sesuai SOP, tapi korban malah dianiaya oleh pelaku. Polres Lampung Barat sendiri sudah menangkap pelaku. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad membenarkan polisi telah mengamankan pelaku. Ia menjelaskan dihubungi di Bandar Lampung pada Selasa 25 April 2023. Dua pelaku berinisial AW dan MH ini merupakan warga Bandar Lampung. Kedua pelaku diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 junto pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 sampai dengan 6 bulan. Berita selanjutnya, polisi selamatkan balita yang alami luka tunggal di Jalintum, Mesuji, Lampung. Satgas Kames Lisbar Lantas Polres Mesuji menyelamatkan balita yang alami luka berat akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Lintas Timur atau Jalintim kilometer 175 Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji pada Rabu 26 April 2023. Akibatnya terdapat satu korban balita bernama Nili Agustin 5 tahun ini mengalami luka berat. Sedangkan ayahnya bernama Ponidi 40 tahun dan istrinya Suratmi hanya mengalami luka ringan. Awalnya Satgas Lantas Polres Mesuji langsung menuju ke lokasi kejadian. Saat mendapatkan kabar adanya laka lantas ini, saat juga tiba di lokasi ada korban balita yang mengalami luka di bagian wajahnya hingga darah menutup sebagian besar wajahnya. Hal itu membuat anggota Satlantas Polres Mesuji Aibtu Supriyanto bergegas mengamankan balita tersebut dengan menggendongnya. Sedangkan anggota Satlantas Polres Mesuji lainnya dibantu masyarakat mengatur lalu lintas di lokasi kejadian. Lalu motor Honda Beat hitam berplat nomor BE 4931 LG yang mengalami luka
ini mengalami kecelakaan dinaikkan ke mobil polisi. Setelah itu Aibtu Suprianto langsung membawa korban balita masuk mobil patwal dan Satlantas Polres Mesuji menuju ke rumah sakit. Tak hanya itu saja, Aibtu Suprianto juga turut menenangkan ibu korban karena Suratmi mengalami syok dan menangis melihat wajah anaknya yang berlumuran darah. Kasat Lantas Polres Mesuji Ibtu Wahyu Dwi Krisno mengatakan, laka lantas tunggal terjadi di Jolintim kilometer 175 Mesuji Lampung pada pukul 9 pagi. Wahyu menjelaskan kronologi berawal saat Honda Beat BE 4931 LG yang dikendarai oleh Ponidi bersama dengan sang istri dan anaknya melaju dari arah Bandar Lampung menuju Palembang. Saat melintas di TKP, tepatnya di Jalan Menikung, diduga setir motor mengalami kendala atau terkunci sehingga kendaraan hilang kendali dan jatuh keluar dari badan jalan. Berita selanjutnya, Kapolres Lampung Selatan meminta maaf adanya penyerobotan antrian di dermaga eksekutif. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin menyampaikan permohonan maaf atas penyerobotan antrian kendaraan bermudik di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni pada Senin 24 April 2023 kemarin. Kapolres menyampaikan hal tersebut usai video salah seorang penumpang bernama Adit yang memprotes penyerobotan antrian oleh rombongan mobil di belakang di Pelabuhan Bakauheni viral di media sosial. AKBP Edwin juga meluruskan bahwa mobil penyerobot antrian mudik merupakan pengendara biasa, bukan rombongan pejabat seperti yang dituturkan oleh pengendara lainnya. Menurutnya rombongan itu bukan pejabat, tapi juga pemudik yang juga mengantri di belakang. Ia mengatakan dirinya membenarkan adanya kejadian tersebut yang berlangsung pada sore hari. Menurut Edwin, pada Rabu 26 April 2023, penyerobotan itu tidak dilakukan dengan pengawalan, tapi penyerobot itu terjadi karena ada celah di depan kendaraan pemudik, sehingga diterobos kendaraan pemudik yang ada di belakangnya. Hal itu juga terjadi akibat aksi saling mendahului mobil masuk ke kapal, sehingga salah satu penumpang melayangkan protes. Untuk itulah Kapolres mewakili petugas yang ada di lapangan menyampaikan permohonan maaf karena tidak teliti dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Ia berjanji kedepannya akan melakukan perbaikan untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Sebelumnya beredar sebuah video seorang pemudik yang melontarkan kekecewaannya usai mengantri 4,5 jam di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Lalu tiba-tiba pengendara diserobot oleh rombongan mobil mewah dengan pengawalan pesepeda motor saat akan masuk ke kapal. Dalam video berdurasi 1 menit 59 detik itu menyampaikan 3 orang pemudik mobil pribadi yang marah-marah dan melontarkan protes terhadap 5 petugas BPTD di lokasi. Bahkan terlihat pula Kepala Kepolisian Sektor Khusus Pelabuhan Bakauheni AKP Ridho Rafika datang lalu merangkul dan mencoba menenangkan pemudik itu. Jadi yang pertama itu bukan pejabat, itu adalah antrian dari teman-teman juga yang di belakang. Jadi bukan hanya ada Range Rover, enggak, ada juga kemarin R3 warna putih. Kemudian ada Innova juga yang kemudian itu kemarin sudah kita hentikan. Jadi memang ada yang masuk, tapi karena ada penyampaian dari warga untuk kita hentikan, Pak itu nyerobot, jadi kita hentikan bagian karena yang lain udah masuk gitu. Berita selanjutnya, KSKP Bakauheni Pantu memudik mobil yang alami kebocoran bensin saat antri masuk kapal. Satu unit mobil warga yang mudik pada arus balik Lebaran 2023 mengalami kebocoran bahan bakar saat berada di tengah antrian di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung. Demi menghindari terjadinya kebakaran, Kepala KSKP Bakauheni AKP Ridho Rafika dan juga petugas pelabuhan membantu memindahkan kendaraan tersebut yang jauh dari keramaian. Mobil bermerek Hyundai serta Santa berplat nomor B1999AAN itu mengalami kebocoran bahan bakar saat berada di kantong parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung. Bahan bakar mobil itu terus menetes dari kolong mesin dan menyebar. Beruntungnya pemilik mobil segera melaporkan kepada aparat polisi yang bertugas. Mobil tersebut pun kemudian dipindahkan menuju tempat terbuka dan jauh dari keramaian pemudik.
Petugas juga langsung menutup bahan bakar berupa solar menggunakan pasir guna menghindari percikan api yang terdapat menimbulkan kebakaran. Kepala KSKP Bakauheni AKP Ridho Rafika mengatakan sekitar pukul jam 9 malam, ada pemudik yang melaporkan bahwa tangki mobilnya bocor. Maka untuk pertolongan pertama, pihaknya membantu memindahkan mobil ke tempat yang jauh antrian dari kendaraan lainnya. Setelah dipindahkan, pihaknya membantu mencari bengkel yang masih buka di sekitar pelabuhan. Ia juga menyebutkan sedikit kendala dalam pemindahan mobil tersebut lantaran badan mobil yang terlalu besar. Ridho juga mengatakan setelah mobil dipindahkan, bekas tumpahan solar pada mobil tersebut disiram pasir untuk menghindari potensi terjadinya kebakaran. Berita selanjutnya, libur lebaran, Pantai Terbaya Tanggamus diserbu pengunjung dari luar daerah. Pantai Terbaya di Kecamatan Kota Agung Tanggamus, Lampung diserbu pengunjung saat libur lebaran 2023. Bahkan tak sedikit pengunjung yang datang dari luar Kabupaten Tanggamus untuk menikmati liburan di Pantai Terbaya. Salah satunya Ari, warga Kabupaten Pringsewu yang berwisata di Pantai Terbaya bersama dengan sanak saudaranya. Ari menjelaskan pada Rabu 26 April 2023, ia memilih Pantai Terbaya karena tempatnya bagus dan sejuk sehingga sangat pas untuk liburan. Ia juga mengaku membayar tiket masuk sebesar Rp60.000 untuk menikmati berwisata di Pantai Terbaya Tanggamus, Lampung. Ari juga mengungkapkan untuk akses jalan ke Pantai Terbaya juga terbilang cukup nyaman. Karena beberapa titik jalan di Kabupaten Tanggamus telah diperbaiki untuk antisipasi mudik lebaran dan arus balik. Sanuri selaku pengawas dan juga petugas tiket Pantai Terbaya mengatakan, pada hari ini pengunjung di Pantai Terbaya ini memang cukup banyak. Ia mengatakan peningkatan pengunjungan paling tinggi di Pantai Terbaya terjadi pada H+3 Lebaran. Sanuri mengatakan untuk tiket masuk per orang dipatok sebesar Rp7.500 untuk fasilitas sama seperti pantai kebanyakan. Seperti pondok, WC, umum dan juga kantin. Ini fasilitas yang dapat dinikmati. Sementara varian harga makanan di Pantai Terbaya ini mulai dari Rp5.000 hingga dengan Rp10.000. Ia berharap agar wisata di Kabupaten Tanggamus wisata ini lebih banyak wisatawan. Sementara Bribka Albert, tim pengawasnya mengatakan sampai saat ini situasi tempat wisata di Tanggamus masih kondusif. Sampai saat ini ada 3 personel Polres Tanggamus Polda Lampung yang berjaga di wisata Pantai Terbaya. Ia juga mengatakan nantinya akan ada 3 personel lainnya yang akan saling bergantian untuk melakukan penjagaan di wilayah Pantai Terbaya. Berita selanjutnya datang dari Optik Melawai Mall Pupi Keraton yang berikan promo beli 1 gratis 1. Optik Melawai Mall Pupi Keraton memberikan promo yang berlangsung hingga 4 Mei 2023. Asisten Manajer Optik Melawai Mall Pupi Keraton Irfan mengatakan, promo ini adalah beli 1 gratis 1 untuk kacamata tertentu. Di promo beli 1 gratis 1 ini, pelanggan bisa memberikan 2 kacamata dan yang akan dibayarkan adalah kacamata dengan harga tertinggi. Untuk bisa mendapatkan promo beli 1 gratis 1 ini, pelanggan harus membuat dan juga membayar dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit Bank Mandiri. Jika tidak memiliki kartu debit atau kredit Bank Mandiri, maka bisa membayar dengan uang tunai. Menurut Irfan pada Rabu 26 April 2023, jika membayar dengan kartu bank lain tidak akan mendapatkan promo beli 1 gratis 1-nya. Adapun promo lain adalah paket frame dengan lensa mulai dari Rp400.000. Optik Melawai sendiri adalah optik yang menjual kacamata banyak untuk minus, plus maupun kacamata untuk fashion. Selain itu di sini juga menjual berbagai jenis lensa kontak. Keunggulan Optik Melawai ini dibandingkan lainnya adalah koleksi kacamata yang lensa kotaknya lebih lengkap. Kualitasnya terjamin, sudah pasti original dan memiliki banyak cabang. Pelanggan juga bisa klaim garansi dan servis di cabang Melawai di seluruh Indonesia. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.